Film ini menceritakan tentang gangster paling berkuasa bekerja sama dengan polisi untuk mencari seorang pembunuh berantai yang telah menyerangnya. Simak alur ceritanya di Movie 10. Pada awal cerita, di bawah gemerlap malam kota, terjadi sebuah kecelakaan kecil antara dua mobil. Pengendara kedua mobil keluar untuk melihat kerusakan. Di saat salah satu pengendara memotret bagian belakang mobil untuk sebuah klaim asuransi, si penabrak malah menikamnya dari belakang dan membunuhnya di dalam mobil. Paginya, dua anggota polisi bernama Jung Tai Suk dan rekannya Dul Sul terjebak macet ketika akan menuju TKP. Dari dalam mobil, mereka melihat kumpulan anggota geng di depan tempat game milik gangster di daerah itu. Mungkin bosan di dalam mobil, Jung Tai langsung menghampiri mereka lalu memaksa masuk ke dalam tempat itu. Sementara itu, bos gangster penguasa daerah itu bernama Dong So sedang memukuli samsak tinju yang di dalamnya terdapat seorang lelaki dari geng saingannya. Tidak lama kemudian, datang seorang tangan kanannya bernama Oh Sung melaporkan bahwa Jung Tai mengacau di tempat bisnisnya. Dong So pergi dan di perjalanan dia menelpon atasan Jung Tai yang dia sogok untuk membereskan Jung Tai yang mengacau di tempatnya. 그리고 그 정도 형님이 좀 막아주셔야지 그거. 애들 용. 상품권 20만 받았습니다. Jung Tai membawa salah satu anggota geng yang diduga melakukan penggelapan kupon. Dia ditelepon atasannya yang diminta Dong So mengatasi Jung Tai untuk segera menuju TKP pembunuhan. Ayam goblok. 내가 네 친구야? 현장 가는 중입니다. 끊어요. Dengan di antara anggota geng yang dia tangkap, Jung Tai tiba di TKP dan langsung menyelidiki mobil korban. Dia mendapati goresan di belakang mobil yang dicurigai sebelum pembunuhan mobil itu ditabrak dari belakang. 이거 추돌 같지? Di tempat lain, Dong So melakukan pertemuan dengan ketua geng saingannya yang bernama Sang Du yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong So. Oh Sung tidak terima dengan perlakuan Sang Du yang tidak sopan terhadap bosnya, langsung memaki Sang Du. Tangan kanan Sang Du yang melihat itu memaki balik Oh Sung dan berakhir dengan siraman kuah mie kepada Oh Sung oleh Sang Du. Dong So kesal dengan keributan itu yang langsung memukul Oh Sung dan mencabut 2 butir gigi tangan kanan Sang Du. Menyimpannya di segelas loki lalu menuangkan anggur merah, kemudian menyuruh Sang Du meminumnya. Anjir, sebel. 맛있네. Para polisi melakukan rapat membahas pembunuhan itu. Atasan Jung Tai menyimpulkan bahwa pembunuhan bermotif perampokan. Akan tetapi, Jung Tai menolak kesimpulan itu dan menyebutkan ada 3 kejadian serupa dengan luka tusukan pisau dengan ukuran yang sama. Lalu menyimpulkan itu adalah pembunuhan berantai yang langsung ditolak atasannya. 연쇄살인입니다 이거. 뭔데 임마 남의 관할 사건들을 들쑤시고 다녀. Setelah melakukan pertemuan, Dong So pulang ingin menyetir sendiri. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobilnya ada yang menabrak dari belakang. Dan ternyata orang yang menabraknya adalah psikopat pembunuh berantai. Dong So menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi, saat Dong So akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Saat itu Dong So melawan dengan gigih dan berhasil melukai si psikopat itu, pembunuh berantai. Si psikopat yang kewalahan menghadapi korban terkuatnya Dong So kabur menabrak Dong So hingga tidak sadarkan diri. Kejadian itu membuat Dong So dibawa ke rumah sakit dan dioperasi karena luka yang begitu parah, namun dia berhasil selamat. Di tempat lain, anak buah Dong So menyerang geng Sang Du. Mereka mencurigai bahwa di balik penyerangan kepada Dong So didalangi oleh Sang Du. Si
Sisi Kopet kabur ke daerah pedesaan. Dia merawat sendiri luka tusukannya. Lalu dia pergi menuju peternakan dan membunuh si Aki tanpa belas kasihan. Di rumah sakit, Oh Sung diminta Dong So untuk mencari pelaku penusukan itu. Dia juga memberitahu Oh Sung bahwa Sang Du bukanlah pelakunya. Tidak lama kemudian, Jung Tae datang menjenguknya sekaligus menanyai Dong So ciri-ciri orang yang telah menusuknya. Akan tetapi, Dong So tidak memberitahunya karena dia ingin menangkapnya sendiri dan membalas dendam. 넘어져가지고 조금 그럼 잡아줄라니까. Jung Tae pergi menuju parkiran mobil Dong So. Dia melihat bekas tabrakan di belakang mobil, lalu memotretnya. Kejadian ini sama seperti kejadian waktu itu. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada atasannya yang kini mulai percaya karena psikopat pembunuh berantai itu berani mengincar Dong So, seorang ketua gangster terkuat. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai secara acak. 살인범. 시끄러. Atas penyerangan terhadap markas geng Sangdu, dia meminta ganti rugi berupa wilayah kekuasaan beserta uang. Para investor juga mulai pergi akibat reputasi dari Dong So hancur oleh si psikopat itu. 일대가 단시간에 지역 명소가 될 것으로 예상이 들어서게 되면요. 저희 제우스 빌딩을 중심으로 Di malam hari, si psikopat kembali mengincar seorang pengemudi truk lelaki parubaya yang sedang menelpon. Tanpa basa-basi, dia membunuh lelaki itu lalu membawa truknya. Tanpa disadari, di dalam truk itu masih ada orang yang langsung dia bunuh sampai pisau yang dia gunakan terjatuh di pinggir jalan. Dong So mendatangkan seorang pelukis sketsa wajah. Dia menyebutkan ciri-ciri si psikopat. Setelah lukisannya jadi, dia memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari si psikopat itu. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다. Jung Tae mendatangi Dong So. Dia kembali menanyakan ciri-ciri dari pelaku dan mengajak kerjasama kepada Dong So. Namun hal itu ditolak oleh Dong So. Malamnya, Oh Sung melaporkan bahwa dia telah menemukan mobil yang dipakai si psikopat yang kini dia simpan di markas mereka. Dia juga menemukan sebuah pisau si psikopat itu. 버린 건지 흘린 건지 차이. Jung Tae menerima telepon dari Dong So. Dia membenarkan bahwa si psikopat ini telah melakukan pembunuhan secara acak dari mobil yang mereka temukan. Jung Tae melakukan pertemuan bersama Dong So dan membuat kesepakatan untuk bekerja sama dengan syarat jika Dong So menangkapnya lebih dulu, dia akan membunuhnya. Sedangkan Jung Tae akan membawanya ke pengadilan. 나는 법대로 처리하고 네 손에 하는 거지. 그러니까 내 손에 잡. Dong So memberikan sketsa wajah psikopat kepada Jung Tae yang langsung merapatkan dengan anggota polisi lainnya untuk mencari si psikopat. Mereka mengidentifikasi mobil yang telah Dong So bawa ke markas. Sebelum pencarian dimulai, Dong So memerintahkan Oh Sung untuk membunuh Sang Du menggunakan pisau milik si psikopat. Keesokannya, Jung Tae mendatangi Dong So. Dia mengetahui pembunuh Sang Du yaitu Dong So. Dia menghajar Dong So, namun berkat kekuatan dan keahlian bela dirinya, Dong So dengan mudah mengalahkan Jung Tae. Atas pembunuhan berantai ini yang tidak kunjung ditemukan pelakunya membuat masyarakat gaduh dan tidak tenang. Maka dari itu, para intel mengambil alih penyelidikan kasus pembantaian itu. 넘겼으면 이런 일이 없었을 거 아니야. Kematian Sang Du diberitakan di media televisi yang ditonton juga oleh si psikopat. Dia mengetahui bahwa pisau yang dia pakai untuk membunuh Sang Du adalah pisau miliknya. 내가 한 게 아닌데. Dong So menghadiri pemakaman Sang Du yang ternyata di situ juga terdapat si psikopat menyamar sebagai anggota dari geng Sang Du. Dia menemui tangan kanan Sang Du dan memberikan secari kertas yang memberitahukan pembunuh Sang Du adalah Dong So menggunakan pisau miliknya. Di saat Dong So dan Jung Tae mencari bukti di sebuah mobil, tiba-tiba mereka diserang oleh tangan kanan Sang Du dan anak buah Sang Du yang berniat untuk membalas dendam atas kematian Sang Du. Terjadi sebuah penculikan yang dilakukan oleh si psikopat. Jung Tae dengan anggota polisi lainnya pergi ke rumah ibu korban yang akan mengantarkan uang tebusan di sebuah rumah makan. Si psikopat ini sangat pintar melepaskan diri meskipun dikejar oleh banyak orang. Si psikopat itu sempat minum anggur merah di rumah makan itu.
Jung Tai mencari bekas botol anggur merah di pembuangan yang terdapat jutaan botol bekas, namun hanya ada satu botol anggur merah, sehingga dia dan anggota lainnya berhasil menemukan botol itu. 에서도 그런 게 나왔거든? Dari sidik jari yang terdapat di botol, dia berhasil menemukan data diri si psikopat dan menemukan sebuah foto si psikopat. Dari situlah mereka mengetahui identitas si psikopat yang bernama Kang Kyung. Dongso mengumpulkan semua anggotanya untuk mencari Kang Kyung hingga ke sudut kota sekalipun. 이쪽 형님들한테 신속하게 보고한다. Siang hari di tengah hujan yang cukup deras, Dongso menunggu bus. Di sana terdapat siswi sekolah yang tidak memakai payung. Jiwa kebapaan dari ketua geng terkuat pun muncul. Dia memberikan payungnya untuk si siswi sekolah. Tidak lama kemudian, Jung Tai datang dan terjadi sedikit humoran. Malam pun tiba, geng Dongso bersama polisi Jung Tai serta anggotanya berada di tempat bar, makan-makan dan minum-minum. Tiba-tiba, berita televisi menayangkan sebuah pembunuhan terhadap pelajar sekolah yang ternyata korbannya adalah siswi yang diberi payung oleh Dongso. Hal itu membuat mereka sangat marah. Dengan cepat, mereka pergi mencari Kang Kyung. 다들 긴장해. 야, 니들은 대경동에서 올라와. 그리고 송과 Dalam pengejaran itu, Oh Sung berhasil mengetahui kos-kosan yang kini dihuni Kang Kyung. Namun, pada saat itu Kang Kyung sudah pergi. Mereka pun berencana menunggu kedatangan kembali Kang Kyung. Tidak lama kemudian, Kang Kyung tiba. Namun, dia menyadari kehadiran para geng dan polisi di sana. Dengan cepat, dia kabur dan terjadi kejar-kejaran. Di sebuah perempatan, mobil mereka bertabrakan. Namun, Kang Kyung kembali bisa kabur. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Oh Sung bertemu dengan Kang Kyung. Terjadi pergelutan, akan tetapi dia tertusuk. Teriakan Oh Sung terdengar oleh Dongso dan Jung Tai. Dengan cepat, Dongso mengejar kembali Kang Kyung. Dia mendapati jejak darah ke arah sebuah bar. Dongso masuk dan mengecek semua kamar hingga akhirnya dia menemukan Kang Kyung di sebuah kamar yang akan menghabisi tamu di situ. Tanpa basa-basi, Dongso memukul pintu sampai hancur. Pukulan itu juga langsung mengenai Kang Kyung. Dengan pukulan kerasnya, Dongso terus menghajar Kang Kyung hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Dongso menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa. Pada saat Dongso akan membunuhnya, tiba-tiba Jung Tai datang dengan meneroboskan mobilnya hingga menabrak Dongso sampai pingsan. Setelah membawa Kang Kyung untuk diadili, Jung Tai menangkap semua anggota geng serta menutup semua bisnis Dongso dengan tuduhan kecurangan mesin. Di pengadilan, para polisi tidak memiliki bukti kuat yang memberatkan Kang Kyung sampai akhirnya Dongso hadir sebagai saksi hidup yang pernah Kang Kyung serang. Dongso membuka bajunya untuk menunjukkan bukti tusukan yang dilakukan oleh Kang Kyung. Dongso juga menyebutkan bahwa ada luka tusuk di dada kiri Kang Kyung yang memang terbukti benar. 그리고 저 새끼 손도 한번 확인해보세요. 흉터가 많을 겁니다. Setelah bukti-bukti itu, hakim memutuskan hukuman mati terhadap Kang Kyung. Begitu juga Dongso yang dibawa ke penjara karena mengakui pelaku pembunuhan Sangdo. 우리 사회에 끼친 악영향, 피해자들이 입었을 고통. Ternyata semua itu adalah rencana dari Dongso agar bisa membalaskan dendamnya kepada Kang Kyung di penjara. Sebelumnya, Jung Tai menemui Dongso memintanya untuk menjadi saksi di persidangan. Di sini, Dongso menghajar Jung Tai karena telah mengkhianatinya. Dongso menyetujui dirinya menjadi saksi, namun dengan syarat dia di satu sel penjarakan dengan Kang Kyung supaya bebas dan puas membalaskan dendamnya yang telah dipermalukan serta menurunkan reputasi harga dirinya. Di akhir film, Dongso menghampiri Kang Kyung yang sedang mandi. Dongso tersenyum puas, begitu juga dengan saya yang menontonnya. Film pun tamat tanpa diperlihatkan penyiksaan si psikopat.